Hai guys, pada suatu hari terlihat saat itu SpongeBob sedang bersiap-siap memakai seragam kerjanya. Di sana ia pun kemudian langsung berpamitan dengan siputnya bernama Barry. Well, I'm off to work, Barry. Meow. Tak lama ia pun tiba di restoran Crunchy Crab. Ia pun berjalan dengan penuh semangat saat memasuki ke dalam. Ditambah para pelanggan sangat baik menyapa kedatangannya, apalagi saat itu ada Ocelot. Lalu SpongeBob pun pergi ke dapur untuk membuat taco. Sebelum itu ia pun menyiapkan berbagai segala masakannya. Bedanya masakan kali ini lebih praktis dan lebih cepat dari Krabby Patty. Tak lama dari itu setelah SpongeBob bekerja cukup lama, datanglah atasannya yaitu Tuan Klaus. Di sana ia pun memperbolehkan SpongeBob agar pulang lebih awal karena besok adalah hari liburnya. Tentunya mendengar hal itu SpongeBob pun sangat senang karena ia bisa memasak makanan untuk binatang peliharaannya. Mereka pun kemudian tertawa bersama-sama guys. Di tempat yang lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang tidur di dalam bus karena ia sangat kelelahan setelah seharian bekerja di Krusty Krab. Nah, karena pada saat itu ia tak kunjung bangun, akhirnya membuat SpongeBob melewati rumahnya. Ia tak sadar jika bus itu terus-menerus melaju hingga memasuki ke area The Tidal Zone. Di sanalah SpongeBob pun turun, tanpa sadar ia sekarang sudah berada di tempat lain, bukan di kota Bikini Bottom. Lalu ia pun mendekati rumah melon berbentuk semangka yang kemudian membuka kuncinya. Sementara itu di dalam rumah semangka yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang memberi makanan siputnya dengan beberapa wadah tidak seperti Gary. Ketika itu SpongeBob membuka pintunya karena ia mendengar ada yang mengetuk. Namun setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa karena SpongeBob sendiri masuk lewat jendela. Dalam kondisi yang terkantuk-kantuk, SpongeBob mengira itu adalah rumahnya. Ia juga menyuruh Barry agar memakai cangkangnya. Sedangkan SpongeBob pun tidak tahu jika di rumahnya ada orang lain guys. Tak berapa lama kemudian setelah satu bus datang, ia mengira jika bus itu adalah busnya yang akan mengantarkan ia untuk pergi untuk berlibur. Kemudian ia pun langsung segera pergi dari rumah. SpongeBob sendiri sudah beranjak tidur di tempat SpongeBob dengan sangat nyenyak. Hingga akhirnya pagi pun telah tiba, SpongeBob terbangun dengan tubuh yang sudah fit kembali. Saat dia melihat jam, ia pun terkejut karena ia sudah kesiangan untuk berangkat bekerja. SpongeBob pun menabrak pintu karena tidak biasanya knop pintunya pindah. Kemudian ketika ia sedang sikat gigi, ia pun bingung karena cerminnya tidak di tempat biasanya. Bahkan ketika ia terjatuh, itu pun bukan gaya jatuhnya, intinya ia merasa bahwa rumah ini berbeda dari rumah sebelumnya. Berlanjut ketika ia makan dan rasanya pun berbeda dari makanan yang sehari-hari ia makan. Hingga akhirnya setelah ia sudah berada di tempat kerja Crunchy Crab, ia menyapa para pelanggan di sana berdasarkan nama seperti nama di kota Bikini Bottom. Padahal mereka orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya SpongeBob pun bertemu dengan Ocelot yang membuat SpongeBob bingung dengan pintu masuk yang telah berpindah. Yang karena hal itu semua orang yang melihatnya dibuat bingung karena tingkah laku SpongeBob. Pada saat ia sedang berada di dapur, SpongeBob pun terkejut tatkala semua bahan dan panggangannya tidak sama seperti biasa. Untuk bahan roti patty pun sangatlah tipis sehingga membuat SpongeBob cukup kesulitan untuk membuat patty. Namun meskipun begitu ia tetap membuat masakan berdasarkan keahliannya. Dan ketika masakan itu langsung disajikan, datanglah Crunchy Crab yang memakai celemek. Tentu melihat kedatangannya SpongeBob pun merasa aneh. Ditambah lagi Crunchy Crab mengira bahwa itu adalah anak buahnya yang sedang berlibur. Tentunya karena SpongeBob memang orangnya yang rada seliweran, ia pun menganggap bahwa orang yang ada di depannya adalah Tuan Crab. Sehingga terjadilah kesalahpahaman. Saat itu datanglah Ocelot yang memberitahu Crunchy Crab jika mereka telah salah membuat pesanan pelanggan. Seharusnya mereka membuat sebuah menu yang bernama taco. Yang dimana jika mereka tidak bisa membuat taco, maka para pelanggannya akan pergi ke restoran yang bucket. Dan pada akhirnya SpongeBob pun benar-benar dibuat bingung karena dua makhluk laut yang ada di hadapannya benar-benar berubah dan beda. Ocelot kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah seekor gurita yang ramah dan baik.
Dan pada saat itu Crunchy Crab juga memberitahu SpongeBob jika karyawannya telah diberi waktu untuk berlibur setiap seminggu karena untuk memperingati hari libur anak. Mendengar perkataan itu tentunya SpongeBob pun merasa asing karena selama dia bekerja dengan Tuan Crab, dia sangat jarang sekali mengambil waktu libur. Melihat keanehan yang ada di sekelilingnya membuatnya langsung segera pergi berlari. Hal itu membuat Crunchy Crab dan Oddworld merasa aneh dengan orang tersebut. Karena mereka juga belum sadar jika pria yang ada di hadapannya bukanlah SpongeTom. Saat berada di luar, SpongeBob pun melihat para pelanggannya sedang antri panjang di restoran yang Bucket karena dia tidak percaya dan mengira jika matanya bermasalah. Akhirnya ia pun pergi ke tempat optik mata untuk memeriksanya. Singkat waktu, terlihat SpongeBob yang sudah memakai kacamata meskipun pandangannya blur, ia berniat akan memberitahu Sandy dan Patrick mengenai kejadian aneh yang ia alami saat ini. Di sana kebetulan SpongeBob telah melihat mereka, ia pun langsung menghampirinya, namun yang tidak disadari oleh SpongeBob, dia telah membuat kekacauan di mana-mana. Banyak perahu yang berlalu lalang tabrakan hingga menyebabkan ledakan. SpongeBob yang langsung memakan sedotan milik si Patrick karena dia sangka makanan. Dan ia pun meminum vas bunga karena ia mengira jika itu adalah minuman soda. Ia pun menceritakan semua kisah yang ia lalui. Ia merasa bahwa kota ini sangatlah asing. Untungnya ia masih memiliki Patrick dan Sandy yang masih normal. Namun setelah ia membuka kacamatanya, disinilah akhirnya SpongeBob sadar yang mana ternyata itu bukanlah kedua temannya, melainkan hanya dua orang asing yang sudah tua. SpongeBob yang langsung berteriak dan berlari karena ia menganggap kota ini sudah gila, ya dimana sudah berbeda dari biasanya. Ditambah lagi saat ia melihat sekeliling bangunan yang sebelumnya sudah berdiri, serta nama-nama semua orang yang ia kenal semuanya sudah berganti dan berubah. SpongeBob pun dibuat mumet, ia merasa bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, yang dimana kemudian langsung segera pergi ke rumah orang tuanya yang dicat warna kuning seperti lemon. Ketika ia memencet bel, justru bel tersebut hanyalah bel jebakan, dan pada akhirnya SpongeBob pun bertemu dengan SpongeTom, sosok yang sama persis dengannya. Tak lama juga datanglah kedua orang tua SpongeTom. Tentunya hal itu membuat SpongeBob dibuat sangat kebingungan. Ia mengira bahwa orang-orang di sini telah meniru kedua orang tuanya. SpongeBob pun benar-benar sangat bingung hingga ia langsung teriak histeris ketakutan. Ketika SpongeBob berlari, ia pun tak sengaja menabrak pelang bertuliskan Tankini Top hingga membuatnya pingsan. Yang kemudian lalu datanglah keluarga SpongeTom yang menghampirinya. Di sana mereka pun berniat akan mengembalikan SpongeBob ke tempat asalnya menggunakan sebuah kapal ke kota Bikini Bottom. Tak lama kemudian terlihat SpongeBob sudah berada di kota Bikini Bottom, yang mana semua teman-temannya sudah berkumpul mengerumuninya. Ketika ia terbangun, SpongeBob pun terkejut karena akhirnya ia bisa melihat teman-temannya kembali hadir bersama dengannya. Ia pun menceritakan kepada teman-temannya tentang mimpi buruknya tadi yang bertemu dengan orang-orang yang aneh, yang padahal itu memanglah pengalaman SpongeBob yang nyata ia lalui sebelumnya. Yang padahal itu memanglah pengalaman SpongeBob yang nyata. Kemudian Tuan Crab pun setelah itu langsung menyuruh SpongeBob untuk segera pergi bekerja kembali ke Krusty Krab. Yang kemudian film pun berakhir, guys. I'm prepared. Is what they call bad script. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob dan si Patrick yang berada di sungai untuk bersantai. Hingga pada saat itu mereka pun harus terjatuh ke dalam air terjun yang cukup dalam. Akibatnya membuat SpongeBob dan si Patrick harus terluka cukup parah. Lalu mereka pun langsung segera dibawa pulang menggunakan ambulans sampai ke rumah. Meski sudah babak belur, namun mereka sangat menikmati liburan itu. Sebelum memasuki ke dalam rumah, si Patrick melempar alat pembakaran ke atas hingga mengenai Squidward yang baru saja keluar rumah. Tentunya hal itu membuat Squidward sedikit pening, guys. Saat berada di dalam, SpongeBob langsung menempelkan salah satu foto kenangan mereka tadi di buku memori. Di sini banyak kenangan yang pernah mereka lalui bersama, hingga disinilah si Patrick tidak ingat jika di dalam buku kenangan tersebut ada foto ayah dan ibunya sendiri.
Akhirnya SpongeBob berspekulasi jika kedua orang tua si Patrick dalam keadaan burik. Sebelum mereka pergi ke rumahnya, terlebih dahulu ia ngemil es krim. Kemudian setelah dirasa kenyang, mereka langsung segera pergi. Di sana benar saja tidak ada kedua orang tua Patrick di rumah itu. Meski mencari di dapur, mereka hanya menemukan ruangan dapur itu sangat kotor akibat sampah. Pemanggang roti pun bergerak karena kelaparan. Si Patrick langsung memberikan dompet SpongeBob, namun semua uangnya malah disobek-sobek oleh si pemanggang roti tersebut. Akhirnya si Patrick memutuskan pergi ke lantai atas, berharap kedua orang tuanya berada di sana. Ia mendengar ada bunyi air keran yang mengalir di toilet, namun setelah lampu itu dinyalakan, ternyata klosetnya mulai ngamuk tak terkendali. Si Patrick langsung segera pergi ke kamar lamanya. Di sana si Patrick pun terkejut karena tidak ada orang sama sekali. Untuk itu mereka berdua pun langsung segera berubah menjadi seorang detektif untuk mencari kedua orang tuanya. Tanpa disadari ketika mereka sedang mencari sesuatu yang aneh, di sampingnya terdapat seperti mesin waktu yang bergerak ke sana kemari. SpongeBob dan si Patrick hampir saja dilahap oleh mesin waktu itu jika tidak diselamatkan oleh makhluk misterius yang berada di rumahnya. Lalu mereka pun langsung segera dibawa pergi ke suatu tempat rahasia. Si Patrick berlagak menjadi pahlawan dengan mengorbankan temannya sendiri karena SpongeBob bisa karate. Makhluk misterius itu ternyata adik si Patrick, yaitu Squidina, guys. Ia pun kemudian menceritakan kepadanya jika di rumahnya ini tidak ada orang sama sekali. Alhasil Squidina kemudian menceritakan alasannya tentang kemunculan lemari waktu milik si Patrick. Your cleaning supplies in here. Jadi kisah ini bermula pada kejadian beberapa minggu yang lalu ketika ibu si Patrick masuk ke kamar Patrick untuk menyimpan seluruh perlengkapan pembersih ekstra di tempat lemari mesin waktu itu hingga menyebabkan pergerakan. Gak lama dari itu muncullah bapaknya yang kebetulan pada saat itu sedang panik karena rotinya butuh pemanggang oven. Akhirnya roti itu pun langsung segera dimasukkan ke dalam lemari itu, lalu ia pun mengotak-ngatik lemari tersebut. Tak lama dari itu datanglah si kakek Patrick yang pada saat itu benar-benar perutnya merasa kebelet, padahal WC di rumahnya sedang menganggur. Ia pun berniat menggunakan lemari untuk buang hajat, namun secara tak terduga lemari waktu itu justru malah memakannya. Gak sampai di sana saja, kedua orang tuanya pun harus ikut ke dalam masuk ruang dimensi itu. Tentunya mendengar cerita tersebut membuat mereka berdua sangat ketakutan. Namun Squidina berusaha untuk menenangkan mereka, lalu memberitahu rencana untuk menghentikan lemari waktu yang dimaksud. Akan tetapi secara tak terduga lemari waktu datang yang langsung melahap Squidina. Tentunya mereka berdua pun langsung segera pergi dari sana. Namun tetap saja si lemari waktu itu tetap mengejar mereka, seolah-olah ia ada di mana-mana. Mereka pun segera pergi ke lantai paling atas, yang mana si lemari waktu itu tidak bisa lagi mengejarnya. Patrick dan SpongeBob pun akhirnya selamat, namun mereka harus bisa menghentikan lemari waktu itu agar tidak membahayakan orang lain. Ditambah lagi mesin waktu sudah keluar dari rumahnya, yang mana di sana si nenek Squidward pun harus menjadi korban di lemari itu, guys. Akhirnya mereka berdua pun memikirkan rencana untuk menghentikan kekacauan tersebut. Jika tidak dihentikan pasti akan menimbulkan korban jiwa lagi. Di saat mereka sedang bingung, si pintu mulai berbicara yang mengajaknya kerjasama untuk melawan lemari waktu. Ia bisa memberikan semua ide apapun untuk Patrick, namun baru saja mereka akan membahas rencananya, secara tiba-tiba datanglah lemari waktu yang langsung menghancurkan pintu itu. Di tengah-tengah kebingungan dan juga ketakutan, SpongeBob akhirnya memiliki ide untuk melawannya. Jadi rencana mereka akan membuat kata-kata lelucon untuk membuat si lemari waktu agar terkecoh. Dan benar saja ketika mereka berdua sedang merangkai kata-kata lelucon yang lucu, membuat si lemari waktu itu bingung. Hingga akhirnya membuat ia ketawa setelah lelucon itu cukup menghiburnya. Tanpa banyak basa-basi, si Patrick langsung melempar toples itu hingga membuat lemari waktu itu terjatuh. Lalu mereka berdua pun langsung segera menyegel lemari waktu agar tidak berbuat onar lagi. SpongeBob membuka buku memorinya, ternyata kenangan di masa lalunya sudah diambil oleh Squidina. SpongeBob pun berencana akan pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan keluarga si Patrick yang masih terjebak. Namun sebelum menaklukkannya, justru si Patrick mengajak SpongeBob untuk menonton TV terlebih dahulu.
Dalam siaran itu mereka sedang menonton bus yang sedang melaju dalam kecepatan penuh. Si Patrick dan SpongeBob sedang santuy sembari memakan popcorn hingga mereka pun langsung tersadar tatkala mobil bus itu masuk ke dalam jurang dan membuatnya juga ikut terjatuh ke dalamnya. Bus itu pun meninggalkan mereka berdua di tengah-tengah jurang hingga datanglah lemari waktu yang membawa Squidina. Tentunya dengan kedatangannya membuat mereka berdua bertanya-tanya mengapa Squidina bisa berada di tempat ini. Squidina tentunya juga bingung harus menjawab apa. Di tengah-tengah kebingungan itu mereka berdua pun sangat ketakutan karena berada di tengah-tengah jalan yang cukup menyeramkan. Squidina memberanikan diri pergi ke stasiun bus untuk membeli tiket meski dirinya juga sama-sama takut. Namun sialnya ternyata ketika Squidina baru saja berjalan, justru mereka berdua sudah naik bus terlebih dahulu, sehingga Squidina pun langsung ditinggal oleh mereka berdua. Ia pun langsung segera mengejarnya, namun karena jalan itu terlalu menanjak, akhirnya membuat Squidina gagal untuk naik ke bus. Akhirnya Squidina pasrah, ia akan pulang besok saja. Ia pun mulai menggunakan kamera untuk melihat tempat-tempat di sekitar. Di sana Squidina banyak menemukan makhluk-makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Meskipun begitu, ia tetap saja merekamnya untuk kenang-kenangan saat dia sudah pulang ke Bikini Bottom. Squidina pun kemudian didatangi oleh segerombolan makhluk aneh. Tentunya Squidina dibuat ketakutan, apalagi kameranya langsung diambil oleh para makhluk itu. Tujuannya mereka mengambilnya karena ingin mengajak Squidina bermain-main, karena permainan itu akan sangat seru jika ketambahan satu orang lagi. Awalnya Squidina langsung menolak ajakan tersebut karena ia harus menunggu bus yang lewat untuk kembali ke tempat asalnya. Namun geng makhluk nakal tetap memaksa Squidina untuk bermain-main bersama dengan mereka. Tentunya hal itu langsung membuat Squidina langsung ikut bergabung bersama, ditakutkan para kelompok itu akan menyakiti. Disinilah kemudian diperlihatkan teman baru Squidina dalam bersenang-senang. Mereka menjebak para makhluk lainnya dengan menaruh uang, yang mana di sana sebelumnya sudah ada monster yang sudah standby. Kemudian langsung melahap makhluk itu yang berhasil terkena jebakan. Aksinya tak sampai di situ, mereka pun harus melakukan kejahilan. Bahkan Squidward yang sedang bekerja di restoran ikut menjadi korbannya. Mereka menipu dengan berpura-pura memesan makanan yang padahal di sampingnya sudah ada monster yang langsung melahap Squidward masuk ke dalam perutnya. Kemudian aksinya dilanjutkan dengan meniup balon dan mengikat kepada salah satu penunggu bus hingga membuat si makhluk besar itu akhirnya mengapung ke udara. Squidina pun sangat menikmati permainan itu tanpa disadari, ia pun ternyata ikut menjadi korban permainan tiup balon. Yang hal itu tentunya membawa tubuh Squidina melayang di udara. Untung saja pada saat itu datanglah SpongeBob dan Patrick yang langsung membawanya ke lemari waktu dan menjatuhkan kameranya. Para geng itu kemudian langsung mengambil kamera itu yang kemudian tanpa disadari, ternyata Squidina pun sudah menyiapkan jebakan tersebut. Akhirnya mereka pun ikut menjadi korban dari permainan yang dimaksud. Akhirnya SpongeBob sudah berhasil memperbaiki buku memorinya. Untuk saat ini mereka harus mencari babak si Patrick yang masih berada di dalam buku memorinya. Untuk itu SpongeBob pun akan pergi ke dalam kenangannya untuk menyelamatkan mereka. Di sana sebelum itu SpongeBob dan teman-temannya menonton TV tentang ayah si Patrick di dalam kenangannya. Ayah si Patrick kemudian menanyakan kepada orang setempat, apakah ia melihat sapi yang lewat. Namun ia tidak melihatnya. Tak lama dari itu SpongeBob datang yang meminta 2 marshmallow. Jadi makanan itu akan dijadikan untuk latihan angkat beban. Ayah si Patrick menghampiri SpongeBob dan menanyakan keberadaan sapinya yang menghilang. Melihat ada beberapa para penonton, ayah si Patrick langsung mengajari SpongeBob bagaimana cara melakukan angkat beban dengan benar. Tentunya SpongeBob pun hanya bisa melihatnya saja, meski ayah si Patrick menunjukkan berbagai gerakan agar tubuhnya bisa atletis. Namun percuma saja, badan dia juga tidak begitu bagus, malahan masih sangat gemuk. Lalu ketika ia mulai mengangkat beban, secara tiba-tiba saja celana belakangnya robek, sehingga membuat orang yang berada di sana langsung tertawa girang melihat pemandangan lucu itu. Mereka merasa bahagia ketika melihat orang yang sedang kesusahan, namun beruntungnya ia selalu membawa celana cadangan yang langsung dipakai olehnya.
Namun baru saja celana itu diganti, justru lagi dan lagi celana tersebut malah sobek. Alhasil para penonton yang melihat pemandangan lucu dibuat ketawa tak henti-hentinya guys. Mereka menganggap ayah si Patrick sangat pandai untuk menghibur semua orang, dan malam harinya akhirnya ia pun diundang ke restoran Tuan Crab untuk mengisi acara stand up komedi dengan celana sobeknya yang membuat orang-orang sangat terhibur. Semakin lama semakin hari kepopulerannya sudah dikenal oleh banyak orang karena si Cecil sering diundang di tempat-tempat lain. Karena hanya melakukan satu gerakan saja bisa membuat para penonton terpanah. Ia kemudian dijadikan model dan mendapat julukan Bapak Celana Sobek. Fashion, rich. Dalam karirnya, ia pun mencoba mencari orang-orang yang berbakat seperti dirinya, kemudian membuat semua orang yang mengagumi menjadi ikut-ikutan untuk merobek semua celananya. Dan film pun bersambung guys. Hai guys, cerita dimulai yang memperlihatkan kini si Cecil sudah bergelimang harta dan memiliki perusahaannya sendiri. Ketika ia sedang santuy, asistennya datang yang memberitahu jika di luar sudah ada para penggemar yang menunggunya. Saat ia keluar dari tempatnya, justru semua para fans setianya langsung melemparinya menggunakan es salju. Mereka semua protes terhadap si Cecil karena leluconnya untuk merobek semua pakaian mereka. Justru hal itu membuatnya kedinginan di musim dingin ini. Mereka sudah tidak memiliki pakaian lagi karena semua pakaiannya sudah dirobek. Cecil yang melihat para fansnya sudah mulai marah, ia pun kemudian langsung segera mengeluarkan jurus rahasianya dengan membelah tubuhnya menjadi dua untuk menghiburnya lagi. Namun para fans tetap saja marah dan ingin menyerangnya. Untung saja saat itu SpongeBob dan si Patrick langsung segera menyelamatkan. Cecil langsung menyambungkan kembali tubuhnya menggunakan perekat dan akhirnya buku kenangan itu sudah kembali menjadi normal. Namun masalah masih ada satu lagi, yaitu di gambar tersebut ibu si Patrick sedang memegang spatula emas. Alhasil mereka pun akan membawa ibu Patrick ke dunia nyata. Di sana mereka melihat tayangan ulang yang mana pada saat itu si Patrick dan SpongeBob sedang melihat spatula emas yang berasal dari Yunani kuno. Konon semua orang sudah mencoba untuk mengambil spatula, namun selalu gagal. SpongeBob yang mencoba untuk mengambilnya namun langsung dicegah oleh ibu si Patrick yang berada di sana karena benda itu masih kotor. Dengan mudah ia bisa mengambil spatula emas itu, kemudian langsung diberikan kepada SpongeBob. Tak lama Dewa Neptunus datang untuk menjadikan SpongeBob menjadi juru koki masak di istananya. At last, someone worthy of being. Namun setelah melihat tubuh SpongeBob yang kurus, ia pun sangat ragu jika SpongeBob lah yang sudah berhasil mencabut spatula emasnya. Karena ia tidak pantas untuk menjadi koki di istana kerajaan Neptunus. Akhirnya SpongeBob mengatakan jika ibu inilah yang sudah berhasil mencabutnya. Dewa Neptunus pun percaya karena ia sudah melihat otot-otot ibu itu sangat kuat. Akhirnya ia pun langsung membawanya pergi ke istana untuk menjadi tukang koki masak bagi para dewa. Karena siapa saja orang yang berhasil mencabut spatula emas itu, sudah dipastikan orang itu akan menjadi seorang koki yang terkenal. Singkat cerita, ibu Patrick ini sudah berada di istana, tepatnya di dapur. Namun di sana justru ia malah membuat onar dengan melemparkan barang-barang. Karena baginya hanya untuk memasak makanan untuk para dewa, ia tidak membutuhkan banyak bumbu. Ia lalu langsung memasak sop sepatu boot, yang hal itu tentunya membuat Dewa Neptunus merasa jijik dan aneh. Apalagi ia tidak percaya jika spatula itu telah salah memilih orang. Akhirnya dari kejadian itu membuat Dewa Neptunus langsung sakit perut, ia lalu langsung membawanya ke kamar untuk beristirahat. Di sana sang dewa pun bingung karena banyak bisnis yang harus dikerjakan, namun kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukannya. Alhasil disinilah mama si Patrick meyakinkan bahwa dirinya pasti akan mengurus semuanya. Ia mengatakan jika istananya dalam bahaya, maka senjata dewa Trisulanya akan bersinar serta akan membawanya pergi sesuai dengan kehendaknya. Sebelum ia pergi, ia langsung berpamitan dan menciumnya guys. Kini ibu si Patrick sedang berada di tempat lahan bermain anak-anak. Ia pun bingung dengan tugasnya untuk menggantikan sang dewa. Hingga ketika itu ada jangkar kapal besar yang putus yang hampir mengenai para bocil. Untungnya tongkat Trisulanya langsung otomatis menjauhkan bahaya itu.
Namun justru jangkar tersebut malah mengenai restoran plankton yang baru saja telah dicat ulang. Akhirnya anak-anak pun langsung memuji ibu si Patrick karena sudah membantunya. Tugas berikutnya ia melihat orang-orang yang berada di dekat bendungan, yang secara tiba-tiba saja bendungan itu retak dan bocor. Air pun mengalir ke kota Bikini Bottom. Untung saja ibu si Patrick berhasil mencegahnya menggunakan tongkat trisulanya. Kemudian langsung mengembalikan ke tempat asalnya setelah ia menambal bendungan itu. Gunung laut muncul yang menghancurkan seluruh kota Bikini Bottom dengan lahar yang mengalir. Di saat kota yang sudah penuh dengan lahar panas, ibu Patrick datang terlambat untuk menolong. Meski begitu, ia langsung membersihkan segala kekacauan yang ada. Di sisi lain, ternyata sang dewa berpura-pura sakit agar ia bisa beristirahat. Ia pun sedang menonton berita viral tentang ibu si Patrick yang kini sudah menjadi seorang pahlawan baru di kota Bikini Bottom. Mendengar siaran itu, sang dewa pun marah karena nama besarnya sebagai dewa hampir setara dengan pahlawan baru itu. Ia kemudian langsung menemui para reporter untuk menantang ibu Patrick di arena. Tentunya ibu si Patrick langsung meladeni pertarungan itu untuk memperebutkan siapa dewa terbaik bagi para rakyat. Di arena tersebut sudah dihadiri oleh banyak para penonton yang sudah tak sabar untuk melihatnya. Di sana juga ada SpongeBob dan si Patrick dan sang dewa menggunakan trisula lamanya. Musuh yang harus mereka lawan adalah monster Kraken yang cukup besar. Sebelum pertandingan itu dimulai, mereka berdua datang menggunakan lemari waktu untuk mengambil kembali ibu si Patrick, sehingga sang dewa harus menghadapi monster Kraken itu dengan menggunakan trisulanya. Namun tidak berfungsi dengan baik. Untungnya ibu si Patrick datang yang langsung mengembalikan trisulanya yang sebelumnya ia sudah bersihkan. Namun saat akan digunakan, justru trisulanya langsung mencair sehingga membuat monster Kraken berhasil mengalahkan guys. Akhirnya kenangan di bukunya sudah kembali normal lagi, namun Squidina masih merasa ada kejanggalan. Dan benar saja setelah diteliti, ternyata di salah satu kenangan SpongeBob yang berjudul pertama ia bekerja di Krusty Krab, malah digantikan oleh kakeknya si Patrick. Alhasil mereka pun kembali lagi untuk melihat kisah perjalanan si kakek Patrick di restoran Tuan Krab untuk menjadi seorang koki menggantikan SpongeBob. Ia pun kemudian dengan penuh semangat berangkat bekerja di restoran Tuan Krab. Sesampainya di restoran, justru dia melihat jika si kakek Patrick telah diterima menjadi koki masak oleh Tuan Krab yang menggantikannya. Tentunya perasaan SpongeBob benar-benar hancur karena menjadi koki di tempat restoran Tuan Krab merupakan cita-citanya guys. Sementara itu, si koki baru itu malah meledek Squidward sebagai bocah kertas karena selalu membaca koran. Tentunya Squidward pun tidak terima dengan perkataan tersebut. Saat berada di dapur, kakek si Patrick membanggakan dirinya bahwa selama hidupnya ia sudah menjadi seorang koki yang terkenal di mana-mana. Ia sudah belajar semua makanan dari seluruh dunia, oleh sebab itu ia akan menciptakan makanan versi ia sendiri. Terlihat di jalanan, SpongeBob sedang murung dan bersedih meratapi hidupnya. Sementara itu, restoran Tuan Krab telah didatangi oleh beberapa bus yang mengelilingi restorannya. Pada saat itu, Tuan Krab dan Squidward sudah merasakan ada aroma-aroma ribuan para pelanggannya akan segera datang kemari. Ia pun langsung menyuruh kakek si Patrick agar segera memasak Krabby Patty. Namun ia sudah terlambat karena ribuan ikan sudah masuk ke dalam. Mereka semua sudah sangat kelaparan dan tak sabar untuk menunggu makanan tersebut. Namun ia hanya berhasil memasak satu Krabby Patty saja. Sehingga melihat kekacauan yang ada di dalam restoran, ia pun langsung segera memutuskan untuk berhenti menjadi koki. Lalu ia pun sedang berada di tempat sampah untuk menikmati makanan Krabby Patty yang berhasil ia buat. Namun baru saja akan melahapnya, ternyata si Plankton sudah berada di tempat itu. Ia pun kemudian langsung membeli makanan tersebut dengan harga yang cukup mahal. Tentunya si kakek itu langsung memberikan makanan tersebut kepada Plankton. Setelah mendapatkan, Plankton langsung segera pulang ke restorannya. Namun di restoran itu ternyata kakek si Patrick sudah berada di tempat itu. Ia pun ingin tahu rencana Plankton dengan Krabby Patty tersebut. Seperti biasa, rencana Plankton adalah untuk mencuri resep Krabby Patty. Karena dengan resep itu maka ia bisa menguasai dunia seutuhnya. Setelah Krabby Patty sudah dimasukkan ke dalam alat itu, si kakek disuruh untuk menekan tombol berwarna merah. Plankton pun menghina si kakek dengan sebutan bocah idiot. Tentunya dengan penghinaan itu ia pun tidak terima yang langsung menginjak tubuh Plankton lalu langsung menekan tombol tersebut.
Tak lama dari itu, resep formula Krabby Patty pun telah berhasil muncul, dan benar saja si kakek pun telah mencuri ide plankton selama ini. Karena ia sendiri telah menciptakan ribuan restoran Krabby Patty di mana-mana, ia pun berhasil mengumpulkan uang dengan sangat banyak. Kesuksesan membangun usahanya sudah di mana-mana, ia sudah sangat terkenal dan ditakuti, bahkan ia pun menciptakan koloniannya sendiri untuk menjadi para pengawalnya. Kini ia sudah menjadi seorang penguasa dunia lautan karena keserakahan dan ketamakan membuat para rakyat kota Bikini Bottom semakin sengsara dan kelaparan. Hanya sepotong roti pun membuat rakyatnya menjadi rebutan. Ia sangat bangga dengan idenya itu, sehingga ia pun bisa menciptakan kerajaannya yang kokoh dan kuat. Sedangkan untuk plankton, ia harus hidup menderita karena selalu berada dalam bayang-bayangan si kakek tua itu. Ia tak menyangka ternyata ide gila itu bisa membuatnya menjadi seorang penguasa yang jahat. Tuan Crab pun kini dijadikan pembantu olehnya. Tak lama dari itu datanglah SpongeBob dan si Patrick yang ingin membawanya pergi dari sana. Namun si kakek langsung menolak dengan memerintahkan dua anak buahnya untuk memenjarakan mereka berdua karena sudah menjadi pemberontak. Melihat kekejaman itu, SpongeBob yang ada di dunia nyata berniat ingin menghentikan segala kejahatan karena sudah membuat rakyat menderita. Si Patrick sudah bersiap dengan senjata barbarnya untuk mengerjakan sang kakek, namun Squidina baru pendapat lain untuk memutar kembali kejadian itu lagi dari awal. Ia pun langsung memutar waktu untuk melihat SpongeBob di masa lalu sudah putus asa dan tak ada tujuan untuk hidup. SpongeBob dari masa depan langsung mengambil spatula hidrodinamik yang bisa berupa menjadi 3 bagian. Ia kemudian langsung menemuinya serta memberikan spatula tersebut kepada SpongeBob agar ia bisa merubah dunia. Sebelum pergi, SpongeBob langsung memberikan topi pekerjanya. Akhirnya SpongeBob dari masa depan langsung segera membawa pergi kembali si kakek ke dunia nyata agar ia tidak menciptakan kejahatan besar lagi. Sedangkan untuk SpongeBob di masa lalu, seperti biasa ia pasti bisa menyelesaikan para makhluk yang sudah kelaparan itu. Mereka pun kemudian pergi di sana. Si Plankton berniat ingin mengambil Krabby Patty yang tergeletak. Untung saja si Patrick langsung mengambilnya. Akhirnya buku kenangan SpongeBob pun sudah kembali normal lagi sedia kala. Di akhir film mereka dikejutkan dengan nenek Squidward yang kini menjadi seorang ratu yang berkuasa guys. Yang kemudian film pun berakhir guys.